Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Semoga dalam keadaan terbaik untuk bisa mengikuti pembelajaran bimbingan dan konseling pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai bahaya narkoba dan dampaknya. Untuk itu, kita berdoa bersama-sama, semoga Allah memberikan kemudahan serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Saya ingatkan sedikit mengenai materi yang lalu tentang mari lebih peduli. Kita bicara tentang pemanasan global ya, pertemuan yang lalu. Ingat bahwa mencintai alam sama dengan mencintai kelangsungan hidup yang layak. Dimulai dari mana? Lingkungan terdekat. Paling dekat adalah sampean sendiri. Contoh paling minim adalah menjaga kesehatan, menjaga kebersihan hidup. Oke, kita masuk untuk materi pada kesempatan kali ini. Tiga poin pentingnya ada di sini tentang narkoba. 1. Dapatkan informasi yang benar, termasuk mengetahui apa saja dampak penyalahgunaannya. Dan yang terakhir adalah tentukan sikap untuk berkata tidak. Jadi untuk yang satu ini tidak ada toleransi. Setelah mendapatkan informasi yang benar, tahu bagaimana dampak penyalahgunaannya, saatnya untuk mengatakan tidak. Itu harga mati. Oke, kita masuk ke materi step selanjutnya. Saya sampaikan lebih awal tentang tugas untuk pertemuan hari ini. Biasa saya taruh di akhir slide, ini saya taruh di awal slide. Tuliskan apa saja yang kalian ketahui tentang narkoba. Apa saja, terserah sampean taunya sebatas mana. Kerjakan sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Jawabannya tidak boleh sama dengan temannya. Sudah tidak zamannya lagi kopis punya teman. Yang online diupload melalui GCR, yang offline ditulis di buku BK-nya. Oke, sudah paham untuk tugas pertemuan kali ini? Kita lanjut pada materi. Nah, ini pengertian narkoba itu adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya. Jadi berupa zat atau obat, bisa alamiah maupun sintetis atau semi sintetis, semi buatan. Nah, si narkoba ini memiliki efek penurunan kesadaran, halusinasi serta keinginan yang berlebihan. Mengkonsumsi tidak sesuai dengan resep dokter berisiko menimbulkan kecanduan, dan sebenarnya pemanfaatannya ini pemakaian yang sesuai dengan resep dokter ya tentunya, dimaksudkan untuk meredakan rasa nyeri dan efek penenang. Dipahami dengan baik, kita langkah ke materi pada slide berikutnya. Nah, ini kita coba cari tahu tentang jenis-jenis narkoba. Digolongkan berdasarkan risiko ketergantungan. Yang golongan 1 itu berupa ganja, opium, dan tanaman koka. Ini efek kecanduannya tingkat tinggi. Yang narkotika golongan 2 itu berupa morfin, alfa-prodina, dan sebagainya. Ini sebenarnya penggunaannya untuk obat dosis tertentu. Dan yang ketiga adalah narkotika golongan ketiga, dimanfaatkan juga untuk pengobatan. Karena saya tadi bilang adalah fungsinya itu sebenarnya untuk meredakan rasa nyeri dan memberikan efek penenang bagi yang membutuhkan. Dan yang menentukan itu butuh atau tidak adalah jika berobat di dokter ada resep-resepnya. Kalau di narkotika golongan ketiga ini dibedakan menjadi 3 berdasarkan bahan pembuatannya. Ada yang sintetis, ada yang semi sintetis, ada juga yang alami. Saya informasikan mengenai bahaya dan dampak narkoba ini hanya sebagian, tapi yang memang umum dan dampaknya luar biasa. Yang pertama, dehidrasi, kekurangan cairan, dan dalam jangka panjang dia bisa merusak otak.
Berikutnya, konsumsi yang tidak sesuai dengan anjuran menimbulkan halusinasi. Karena tadi sebenarnya gunanya dia adalah untuk menenangkan, saking tenangnya dia juga bisa menurunkan tingkat kesadaran. Dan yang terakhir, gangguan kualitas hidup, susah konsen, otomatis akan susah produktif, dan yang pasti ini akan terancam berurusan dengan pihak yang berwenang. Ini sampai sudah mengetahui bahaya dan dampak narkoba. Berikutnya saya akan membagikan tips keren menjaga diri dari bahaya narkoba. Yang pertama, selektif dalam pergaulan. Kembali Bu Ika mengingatkan, usia sampean ini adalah usia masih kemaruk sama teman-temannya. Tahu apa definisi kemaruk? Apa-apa itu yang lagi in sama teman diikutin. Apapun, ingat, apapun yang dilakukan teman sampean akan memiliki ketertarikan ke sana. Kecenderungan itu memang akan ada di usia remaja sampai dengan dewasa awal. Nah, usia sampean ini masih usia remaja sampai dengan usia dewasa awal 18-19, itu 19-an lah mungkin nanti baru bisa memilih untuk tidak ikut-ikutan dengan teman-temannya. Tapi karena masih sekarang ini trennya ikut-ikutan dengan teman, harus selektif milih teman. Yang kedua, memperkuat diri dengan ketahanan spiritual. Otomatis agama kita melarang penggunaan hal-hal tersebut di luar pengobatan, dan yang boleh mengatakan ini untuk obat dan bukan untuk obat itu adalah yang memiliki keilmuan, salah satunya dokter. Yang ketiga, jangan pernah berpikir untuk mencoba. Makanan yang lain banyak, jajanan yang lain banyak. Jadi jangan pernah punya cita-cita mencoba narkoba. Harus punya pikiran jangka panjang bahwa masa depan sampean itu harus diperjuangkan dengan cara yang baik. Salah melangkah di usia ini nanti akan mendatangkan penyesalan. Oke, saya ucapkan selamat, saya ucapkan semangat juga untuk sampean semua, Ananda yang saat ini sedang membangun kepantasan diri. See you at the top without narkoba. Jadi, orang-orang yang nanti akan sukses memulai dirinya dengan membangun kepantasan diri. Jadi, contohnya seperti apa membangun kepantasan diri? Misalkan punya cita-cita mau jadi guru. Untuk jadi guru, apa sih yang harus dipantaskan? Satu, pengetahuannya. Pasti. Dan yang utama adalah memperbaiki akhlaknya. Itu semua bisa ditempuh ketika sampean menjauhkan diri dari narkoba. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Insya Allah pertemuan mendatang kita akan membahas mengenai mind mapping. Ini akan jauh lebih seru, apalagi yang suka coret-coret dan menggambar-gambar. Saya akhiri, semoga bermanfaat, semoga semua diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.